tantangan besar. Tantangan yang ketiga adalah berkaitan dengan intimasi. Intimasi itu seputar kepuasan seksual, kemesraan, kehangatan yang bisa kita ekspresikan sehari-hari. Salah satunya dalam bentuk bahasa kasih. Intimasi ini bisa dirawat, jadi janganlah lupa memeluk, membelai, memuji pasangan kita. Biasakanlah ngobrol dari hati ke hati. Jangan kalau udah berdua yang diomongin kerjaan, yang diomongin bisnis, bosen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Saya ingin melanjutkan sesi yang sebelumnya tentang tantangan-tantangan yang akan kita hadapi selama pernikahan. Dan selama saya studi lebih kurang 25 tahun ditambah dengan pengalaman menjalani pernikahan selama 40 tahun, ada 3 tantangan yang besar ya yang akan kita hadapi. Kita tidak pernah tahu kalau kita belum menjalani. Walaupun kita dengar-dengar dari teman-teman, dari keluarga, tapi kalau kita belum menjalani, kita tidak pernah tahu faktanya tantangan apa yang kita hadapi. Nah, oleh karenanya selama saya menjalani pernikahan selama 40 tahun ditambah dengan kasus-kasus yang saya bantu ya, itu ada 3 tantangan besar. Nah, itu semua saya tulis ya di dalam buku ini. Nah, ada 3 tantangan besar, yang 2 sudah saya sampaikan ya. Nah, sekarang saya ingin melengkapi tantangan yang ketiga adalah berkaitan dengan intimasi. Intimasi itu seputar kepuasan seksual, kemesraan, kehangatan yang bisa kita ekspresikan sehari-hari. Salah satunya dalam bentuk bahasa kasih. Nah, bahasa kasih ini adalah suatu ekspresi, suatu komunikasi yang sifatnya bisa dalam bentuk pelukan, dalam bentuk pujian, ya, dalam bentuk afirmasi, ya, banyak macam-macam. Nah, kalau kita mau dalam bentuk physical touch, ya, atau dalam bentuk sentuhan fisik, ya, bisa dengan pelukan, ya. Kalau kita mau dalam bentuk pujian, ya, bisa juga, ya. Misalnya hari ini saya lihat kamu tersenyum, ya, itu kan pujian. Saya senang sekali melihat kamu tersenyum, ya. Hari ini kamu pulang terlambat, tapi kamu memberitahu saya kamu pulang terlambat. Hari ini walaupun kamu sibuk, tapi kamu menyapa saya melalui WA, melalui telepon, ya. Dan bahkan kamu bertanya pada saya, udah makan atau belum? Ya. Hari ini apa yang menarik buat kamu? Hari ini bahkan apa yang bikin kamu kesel? Nah, itu hal-hal yang sepele ya. Tetapi kan kalau kita ditanya atau kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan
yang kita rasakan, bahkan sesuatu yang menyedihkan, tentu kita akan merasa diperhatikan ya. Nah, intimasi ini juga bisa meliputi pemenuhan 5 emosi dasar, yaitu kita akan merasa disayang, merasa dihargai, merasa dipahami, merasa aman, ya, dan merasa bernilai. Ya, banyak orang yang bertanya merasa bernilai itu apa sih? Nah, merasa bernilai ini hubungannya dengan martabat, dengan kita menjadi seseorang. Kadang kalau kita punya ide-ide, punya gagasan, tentu saja kalau kita menyampaikan gagasan ini di dalam sebuah seminar, di dalam ruang kuliah, pasti ada yang mendengarkan. Apakah mahasiswa kita, apakah audiens, dan mereka akan bertepuk tangan. Kita akan mendapatkan itu penghargaan, ya. Kita akan mendapatkan energi positif. Tapi bagaimana dengan di rumah? Kita udah capek-capek ya, udah berbusa-busa nih bicara soal gagasan dan ide. Tapi pasangan kita mau dengerin nggak? Anak-anak kita mau dengerin nggak? Ya, nah ternyata sesuai dengan pengalaman saya, merasa dipahami, merasa dihargai, merasa bernilai itu sungguh berarti dan bermakna ketika kita dapatkan justru di dalam keluarga, di dalam rumah, dari pasangan kita, kalau anak-anak itu dari orang tua kita, itu jauh lebih berarti. Nah, ini berkaitan dengan intimasi tadi. Antara suami istri, kalau kita tidak merasa dihargai, dipahami oleh pasangan kita, bahaya. Karena kita akan mencari di luar rumah. Kalau kita tidak merasa dihargai dan tidak merasa dipahami dalam rumah oleh pasangan kita, kita akan mencari penghargaan di luar rumah. Nah, bahaya nih ya, kalau ketangkep sama orang-orang yang juga butuh merasa dihargai, butuh merasa dipahami, maka ini seperti mendapatkan chemistry dari kita. Bayangin ya, kita di rumah nggak dapat penghargaan, nggak dapat validasi dari pasangan kita, kemudian di luar rumah kita bertemu dengan orang yang juga butuh divalidasi. Apa yang terjadi? Maka disinilah terjadinya yang disebut extramarital atau perselingkuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau intimasi ini tidak terpenuhi di dalam rumah, maka kita akan mencari intimasi itu di luar rumah. Ya, tetapi teman-teman, perselingkuhan itu tidak selalu karena tidak terpenuhinya intimasi di dalam rumah. Ya, karena perselingkuhan itu bisa juga terjadi karena ada hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak terpenuhi di masa kecil. Jadi banyak penyebabnya. Ya. Satu, karena ada kebutuhan-kebutuhan masa kecil kita tidak terpenuhi dari orang tua. Kedua, relationship kita yang tidak dirawat bersama pasangan di dalam pernikahan. Ketiga, adanya ketidakmampuan
ada ketidakmampuan kita membatasi diri. Kita tidak punya self boundaries. Kita tidak bisa membatasi diri. Ya. Nah, kenapa? Karena juga kita sudah terbawa arus oleh lingkungan. Ya, suasana kerja yang penuh pressure, yang penuh tekanan. Sehingga kita stres. Itu akan mudah sekali kita terbawa arus oleh lingkungan. Nah, di sini biasanya begitu banyak godaan yang kerap kita tidak bisa mengontrolnya. Ya, jadi banyak penyebab terjadinya perselingkuhan. Tetapi nomor satu adalah ketika kita tidak bisa merawat intimasi di dalam rumah, antara kita suami istri akan jauh lebih mudah terseretnya, akan lebih mudah terbawa arusnya, akan lebih mudah tergoda oleh lingkungan yang penuh pressure tadi. So, kembali lagi bahwa landasan utamanya kuat nggak di dalam rumah? Kuat nggak kita merawat antara suami istri ini? Kalau kuat, ibaratnya gini, amunisinya kuat nggak? Kalau amunisinya kuat, apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang terjadi, tekanan-tekanan di luar sana, kita akan mudah mengatasinya. Kita akan mudah menghalaunya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, intimasi ini perlu dirawat. Nah, saya ingin menyampaikan intimasi ini bisa dirawat dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah bahasa kasih diperkuat. Jadi janganlah lupa memeluk, membelai, memuji pasangan kita di dalam keluarga. Satu. Kedua, biasakanlah ngobrol dari hati ke hati mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jangan kalau udah berdua yang diomongin kerjaan, yang diomongin bisnis, bosen. Ya, kalau udah berdua ngomonginlah hal-hal yang hangat. Salah satunya adalah memvalidasi emosi. Kamu apa kabar hari ini? Ada nggak yang bikin kesel kamu hari ini? Ada yang bikin senang kamu nggak hari ini? Nah, itu ngobrol dari hati ke hati. Lalu yang terakhir, sediakan waktu untuk staycation. Staycation itu bukan berarti pergi ke hotel yang mahal, bukan berarti pergi ke hotel yang berbintang 5, bukan. Ya, piknik aja di taman, jalan pagi bersama. Ya, sediakan waktu. Jalan pagi di taman berdua. Ya, kemudian makan pagi bersama. Sambil ngopi, sambil makan pisang goreng. Udah cukup kok. Kira-kira seperti itu. Nah, ini perlu dirawat. Ya, kalau punya uang banyak, ya alhamdulillah bisa nginep di hotel. Kalau nggak punya juga, jangan berkecil hati. Ya, dan merawat intimasi itu di rumah juga bisa kok. Ya, kira-kira demikianlah intimasi itu begitu pentingnya. Karena kalau tidak akan mudah digoyah. Ya,
Dan perselingkuhan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kesepakatan antara dua orang. Nah, kembali lagi tadi loh, gayung bersambut. Ya, gayung bersambut. Modalnya hanya satu, ada self boundaries. Kita bisa membatasi diri kita sendiri dan memperkuat amunisi kita di dalam rumah. Saya rasa itu saja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.